dipersembahkan oleh... Aku kangen Bunda nih, Kak. Iya. Bunda kira-kira lagi ngapain ya di sana? Kok Bunda nggak nelfon kita ya? Iya. Kakak Aurel, kakak Queen, sabar. Banyakin doa, kita doain mudah-mudahan Bunda ibadahnya khusyuk, pulang ke tanah air selamat, umrohnya umroh makbulah. Nah, Abi punya ide nih. Setuju nggak kalau kita ntar video call? Setuju? Setuju? Oke? Deal? Deal. Oke, sip. Nah, ada kejutan nanti, ada surprise. Nanti ada temennya Bunda, bestinya Bunda yang mau datang ke sini. Penasaran kan? Ntar kita lihat. Siapa sih temennya Bunda? Oh, kalau udah selawat, oh Masya Allah, mantep, sahdu sampai ke hati. Kita tungguin orangnya ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Dan serulah manusia untuk mengajarkan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang di rumah sini semangat karena kita kedatangan bintang tamu, insya Allah ayahanda, ibunda, ananda semua yang ada di rumah juga ikut semangat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah, pemirsa setia Metro TV, kembali lagi bersama saya dan anak-anak. Kebetulan bundanya lagi menunaikan ibadah umroh jauh, tapi nanti kita coba video call. Kita perkenalkan dulu, ini bintang tamu kita satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini namanya Ustazah Irma. Beliau pelantun sholawat. Jadi kalau ada pengajian di mana-mana, istri saya yang sedikit ngasih motivasi kepada jamaah, beliau yang menyampaikan sholawat ya. Tema kita kali ini akan membahas tentang Al-Mu'iz. Al-Mu'iz itu artinya yang memuliakan. Tapi tema kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah memuliakan tamu-tamu Allah yang datang ke rumah Allah. Oke, sekarang kita langsung kasih kesempatan. Ini kakak Queen sama Kak Aurel mau ngobrol? Hai, Assalamualaikum anak-anakku. Masya Allah, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kangen banget deh sama kalian. Ya gimana suasana di kota Mekah? Waduh, ini kayak ini nih reportase nih. Udah mulai panas, tapi tentunya dinikmati karena pahalanya kalau berumroh di bulan puasa, pahalanya bagaikan kita haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Masya Allah. Ustazah Irma kan udah pernah umroh ya? Udah Ustaz. Tahun berapa tuh? Tahun 2018. Bareng sama siapa? Waktu itu kebetulan saya kan punya tim sholawat tuh. Di bawah naungan ada guru saya. Terus ada orang bernazar ingin memberangkatkan grup sholawat kita tuh yang berlima orang itu. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah kita semua diberangkatin tuh segrup sampai sujud syukur. Sampai sujud syukur, iya. Masya Allah. Di saat banyak orang yang umroh harus bayar, harus nabung. Bahkan ada yang udah nabung tiba-tiba ada masalah nggak berangkat. Tapi ini malah Allah kasih jalannya mudah ya. Alhamdulillah. Di saat itu juga kan saya masih kuliah juga ya. Jadi kalau untuk mikirin berangkat dengan biaya sendiri kayaknya masih di mustahil lah ya, gitu. Masih mustahil. Iya, tapi atas izin Allah akhirnya
Allah kirimkan orang baik untuk memberkatkan saya dan guru juga tim sholawat saya waktu itu. Jadi bisa jadi ini Ustazah Irma nih berangkat umroh berkah dari sholawat ya? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Banyak orang yang enggak punya uang tapi punya niat. Dan Allah memberikan balasan berkahnya itu ya ada yang dari sholawat, ada yang dari rajin sedekah, ada yang dari ngajar guru, terus diberangkatin banyak. Banyak. Yang paling happy apa pengalamannya? Pengalaman yang paling happy ya karena emang berangkatnya juga bareng-bareng sama grup ya, itu udah bener-bener impian kita bareng-bareng sama guru, bener-bener momen yang gak bisa dilupakan seumur hidup. Kita bisa sholawatan bareng, biasanya dari majelis ke majelis, ini kita bisa sholawatan bareng di bis menuju Makkah Madinah, jadi lebih berasa gitu. Jadi iya, pahalanya juga, pahala sholatnya juga jadi berlipat-lipat ya. Nah sekarang dari jamaahnya Bunda nih, ada nggak satu orang yang punya kisah tersendiri gitu yang kamu dengar kalau ini nih berangkat umrohnya memang betul-betul bukan karena dia punya uang, tapi karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Atas kun fayakun ya Allah. Ada nggak Bun? Jadi sebenarnya banyak banget hikmah ya. Jadi banyak bimbing jamaah yang tentunya, tapi bukan keberangkatan yang sekarang ya. Jadi keberangkatan sebelumnya Januari itu ada beberapa orang yang tentunya bisa berangkat umroh berkah dari dia menghafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Jadi ada satu orang yang tentunya ketika dia tes, alhamdulillah 5 orang lolos dipilih sehingga dia bisa berangkat umroh bareng ibu dan bapaknya. Masya Allah. Mereka semua pada nangis. Bayangin ya kalau memang kita percaya dengan keajaiban Allah lewat jalur mau sholawat, apalagi dengan menghafal Quran, maka semuanya jadi mudah gitu. Saya udah ketemu langsung Ustazah. Yang tadi Bunda ceritain, itu banyak anak-anak yang menghafal Al-Quran. Bahkan ada yang sekamar sama saya, jamaahnya Bunda waktu itu karena saya lagi safari dakwah. Anak umur berapa tahun ya? Kurang lebih sekitar 8-9 tahun atau 11. Tapi udah hafal 30 juz. Bahkan diberangkatin gak cuma sendiri loh hadiahnya. Bareng sama orang tua. Makanya itulah kenapa ini Al-Quran bawa berkah banget. Dan banyak orang yang berangkat karena keberkahan Al-Quran. Makanya kan ada doa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Oke Bunda, nanti kita lanjut lagi. Karena ada yang mau lewat dulu. Ustazah ada yang mau lewat dulu walaupun gak kelihatan. Tapi yang mau lewat ini nggak lama, makanya jangan pindah channel, tetap di Metro TV karena kita akan kembali lagi masih di program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya mau nanya Ustadz, ini mitos atau kebetulan atau fakta juga ya? Banyak yang bertanya kalau misalnya kita umroh itu, banyak juga yang teman-teman saya tuh kayak takut gitu, khususnya anak-anak muda. Nanti takut kelakuan gue di sana dibales gitu di tanah suci gitu. Itu gimana menurut Ustaz? Nah ini sebenarnya udah banyak nih, terutama yang Ustazah Irma bilang tuh betul di kalangan anak-anak milenial. Banyak dari mereka nih yang udah sebenarnya kepengen gitu loh, tapi takut deh. Ntar di sono nanti gue di sini gini-gini, ntar di sono gue digitu-gituin gitu. Ini harus diluruskan. Kalau sudah harus diluruskan berarti tidak sepenuhnya benar.
Karena dua tanah suci itu adalah kota yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Makanya dibilang dua tanah suci. Suci itu kan berarti bersih. Suci itu kan berarti putih. Nah sebenarnya justru jadi kesempatan buat siapapun nih anak-anak muda nih yang lagi nonton. Merasa hidupnya banyak salah, sering khilaf gitu ya. Mau tobat tapi tobat sambel. Lagi ketemu sambel, aduh pedes. Besok ada sambel, hajar lagi. Nah yang kayak gini justru jadi kesempatan buat mensucikan diri di dua tanah suci tadi. Kan gitu. Makanya, wah apalagi kalau udah berbicara yang tentang buruk-buruk di sana ya. Ngomong kasar apa segala macam. Aduh nggak usah nunggu di Mekah Madinah deh. Kita kalau marah-marah nih ngomong kasar sama orang, itu omongan kita tuh kan nyampe ke langit. Sama langit, wah ditolak. Dimentalin lagi ke bumi. Karena ini omongan yang langit tidak terima. Kan langit ciptaan Allah, Allah maha suci. Nggak terima langit kata-kata yang kasar. Dimentalin ke bumi, sama bumi nggak diterima. Dimentalin ke siapa? Ke langit nggak nerima. Ke bumi nggak nerima. Sama bumi dimentalin kemana? Ke diri masing-masing orang yang tadi berucap kasar. Jangan cuma ucapan, tapi luruskan niat kita sebelum berangkat ke tanah suci. Nah sekarang kita tanya sama Bunda nih. Kira-kira ada nggak pernah dengar pengalaman nggak Bunda atau ngalamin sendiri nggak hal-hal yang kayaknya, waduh, jangan-jangan di Jakarta pernah berbuat bla bla bla, kok di sini ngalamin seperti ini. Nah itu pernah nggak kira-kira? Ketakutan seperti itu pasti ada, tapi kalau keyakinan untuk ini, keyakin bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, bahkan sampai detik yang kemarin mau berangkat pertama kali aja dimudahkan. Nah lebih ke bismillah, percaya diri aja gitu, karena ampunan Allah itu luas. Dan ternyata ketika kita sampai di Mekah dan Madinah dikasih kemudahan sama Allah gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang tentunya ya Allah ini ajaib banget ya, miracle banget bisa sampai di sini, bisa merasakan indahnya. Tapi ada juga yang tentunya dia nanya sama Bunda gini, kenapa sih aku belum bisa melihat Ka'bah gitu. Aku bilang coba, kenapa, ada masalah apa? Setiap kali diajak ke Ka'bah tapi dia selalu nyasar, dan kita pun yang nganternya ke bawah nyasar gitu. Terus aku bilang luruskan niat, banyak-banyak istighfar. Saking entah kenapa, mungkin entah dia, kita kalau dosa pasti namanya kita juga manusia bisa banyak dosa. Tapi ada apa dengan diri dia sampai Ka'bah yang indah yang biasa kita bisa lewatin aja dia nggak bisa ngelihat gitu. Akhirnya dia nangis, dia sholat taubat. Akhirnya saya bilang, coba kamu telepon kedua orang tua, atau mungkin ada yang pernah disakiti atau gimana lah, apapun yang bisa kita lakukan gitu selama kita di Mekah supaya Allah kasih kemudahan. Akhirnya dia minta maaf, dia telepon kedua orang tuanya, lalu dia bersedekah, Masya Allah alhamdulillah ketika dia mau pulang ke Indonesia dia bisa melihat Ka'bah. Masya Allah. Jadi sekali lagi pemirsa, yuk urusan umroh dan haji kita kuatkan niat ya. Mudah-mudahan di segmen ini banyak manfaat buat kita semua. Jangan pindahin channel. Tetap di Metro TV, semakin menarik tentang umroh dan haji ini ya. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali masih di program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita
kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih? Sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau nanya lagi nih sama Ustazah ya. Tadi kan Ustazah nanya, saya udah nanya sama Bunda. Kan Ustazah umroh udah nih. Udah. Pengen dong haji. Pengen banget. Pengen haji ya. Ada nggak sesuatu yang lagi resah nih? Aduh kenapa ya, kenapa? Ada nggak sesuatu kayak mau berangkat haji tapi kayak ada pertanyaan, aduh bisa nggak ya? Kayak gitu ada nggak sih? Yang pastinya ada. Pertama ya pastinya kan biaya tuh. Iya. Terus yang kedua kan sekarang haji kan waktunya lama banget ya. Iya, betul. Iya. Jadi ya pengennya pergi hajinya ya berdua sama pasangan gitu. Sama pasangan? Iya kalau bisa. Oh, sama setelan. Iya, sama pasangan ya. Iya, sama suami. Iya, sama suami. Ilah ngomongnya suami. Ada nggak amalan supaya bisa berangkat haji? Maksudnya, aduh pengen berangkat haji nih. Amalan apa gitu? Sholawat pastinya. Oh, lewat sholawat lagi ya. Berkah dari sholawat. Ya Allah, mudah-mudahan lah bisa lagi. berangkat haji ya. Nanti insya Allah lah kalau ada rezeki saya berangkatin haji cuma-cuma lah. Beneran Ustaz? Iya, cuma sampai bandara balik lagi ke rumah. Iya, maksudnya latihan dulu nganterin gitu kan. Nganterin walimatus safar, nganterin, mana tahu dengan begitu kan jadi doa. Bener. Mudah-mudahan lah beliau bisa berangkat haji, dimudahkan jalannya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Saya cuma pesan istiqomah dalam sholawat aja. Ustazah, insya Allah kalau istiqomah dalam sholawat, insya Allah berkah gitu. Iya, saya mau nanya juga nih Ustadz. Kebanyakan ya orang yang ya dikatakan ibadahnya mungkin kurang gitu, nggak rajin lah sholatnya gitu. Biasa aja lah. Biasa aja lah dalam ibadah gitu. Tapi rezekinya ada aja, terus ya berangkat haji juga kayaknya gampang aja gitu. Beda dengan orang-orang yang ibadahnya tuh rajin, tahajudnya, tapi lama gitu dipanggilnya gitu. Gimana Ustadz? Kira-kira Ada cerita nih ya. Ada orang alim, dia pergi haji. Di tahun itu ratusan ribu yang berangkat haji. Nah terus tiba-tiba dia ngimpi. Dia nanya sama malaikat Jibril, malaikat haji saya diterima nggak? Nggak. Dari semua ratusan ribu yang berangkat haji tahun ini, nggak ada yang terima termasuk hajimu. Nah dia kaget, kok bisa? Tapi ada nggak haji yang diterima tahun ini pahalanya? Ada. Orangnya tinggal di mana? Jauh. Bukan di Mekah atau Madinah, jauh.
Dia siapa ahli ibadah? Bukan. Dia baru punya niat haji, baru niat haji nih. Tapi nggak berangkat haji tahun ini. Tapi justru haji orang ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak maksudnya ya? Yang lain udah berangkat haji, pahalanya nggak diterima. Ini yang baru niat, belum berangkat, pahala hajinya diterima. Lah penasaran nih, didatengin rumahnya. Ya Allah, tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu tuh, Dek. Dia tanya, Bapak kemarin yang ada di mimpi saya, Bapak kok bisa diterima pahala hajinya, kan nggak berangkat haji. Dia juga bingung. Wah, saya juga keder, Bang. Ngapa ya? Abang ada amalan apa nggak? Oh, begini ceritanya. Dia mulai cerita nih. Saya nih udah nabung tiap hari. Nabung sama bini saya. Saya pengen ke Tanah Suci, Bang. Cuman udah waktunya berangkat, tinggal nyetor, bayar, berangkat. Istrinya lagi hamil muda. Suatu hari, Bang, tetangga saya masak. Pas lagi masak. Kan kalau orang masak di kampung kita, ikan asin itu kan masuk ke rumah-rumah ya. Bini saya lagi ngidam, kepengen banget. Ayah, tolong dah tanyain dah tuh, yang rumah sebelah lagi masak. Bayarin masak apa sih? Saya kepengen banget. Sampai nangis-nangis tuh bininya. Mau berangkat haji. Disamperin tetangganya. Bu, ibu lagi masak. Iya, Pak. Boleh nggak bagi buat bini saya lagi ngidam? Nangis tuh ibunya. Kata ibunya apa? Ya Allah, Pak, ini makanan nih. Yang saya masak, yang baunya kemana-mana. Ini halal buat saya, haram buat Bapak. Dia bingung. Lah, halal buat ibu, haram buat saya. Maksudnya apa? Suami saya belum lama meninggal. Anak saya 3, nggak bisa makan. Udah teriak-teriak aja kelaparan. Saya bilang bentar ya nak, Bapak ke pasar, ibu ke pasar dulu. Nyari daging dulu. Bohong, bilangnya mau beli daging. Di tengah jalan ketemu sama bangkai kambing. Kan bangkai kambing nggak boleh dimakan ya, Dek? Boleh nggak? Nggak boleh. Dibawa itu bangkai, dimasak. Wangi. Inilah Pak yang saya bilang, Pak. Halal buat saya, haram buat Bapak karena ini bangkai. Terus suaminya nangis, dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, Bu, tetangga kita kasihan, ternyata saat kita kenyang nabung buat haji dia dalam keadaan lapar, sian. Suaminya meninggal, anaknya kelaparan. Apa kata istrinya? Udah ya, uang yang kita tabung buat berangkat haji, kita patungan tahun ke tahun, kita nabung dikit-dikit, serahin. Insya Allah itu berkah, dapat pahala hajinya sama. Ternyata ini orang nggak berangkat haji, tapi karena peduli sama tetangga, la ilaha illallah, pahala hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merinding ya Ustaz dengarnya. Aduh, jadi banyak orang yang berangkat haji itu secara fisiknya haji tapi pulang nggak bawa kemabruran. Tapi berapa banyak lihat orang nggak berangkat haji tapi dapat pahala hajinya sampai. Ya Allah, mudah-mudahan kita doain Ustazah Irma walaupun belum haji tapi dengan sholawat bisa mendapatkan pahala haji. Terima kasih, jangan bosan. Kami adalah keluarga yang masih sering bikin khilaf, salah dan lupa. Karena kami juga sedang berproses menuju keluarga yang lebih baik lagi, keluarga yang sakinah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul husna, insyaallah berkah. Metro TV. Dipersembahkan oleh